Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang kehakiman untuk melengkapi tugas pelajaran PKN. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Adapun tugas dan fungsi seorang hakim. Tugas seorang hakim yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Adapun fungsinya, hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, seperti dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, seperti dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum. Tanggung jawab hakim. Hakim diantaranya 1. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, hakim bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan para pencari keadilan dalam menjatuhkan putusan. Dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. A. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. B. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. C. Hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. D. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal ditujukan kepada sesama manusia. E. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas.
Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar kode etik hakim yaitu 1. Prinsip kebebasan. Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu persyaratan terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. 2. Prinsip ketidakberpihakan. Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. 3. Prinsip integritas. Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan. 4. Prinsip kesopanan. Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim. 5. Prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang. Dan yang terakhir adalah prinsip kompetensi dan ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah persyaratan terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.